Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Mustakto Fadila dengan NIM akhir 159 dari kelas 4E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi dan rangkuman materi yang telah saya pahami selama mengikuti mata kuliah Etika Bisnis Islam 1 semester ini. Sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, saya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang praktisi yang mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemahaman mengenai etika bisnis Islam menjadi hal yang sangat penting karena etika merupakan landasan dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada awal perkuliahan, saya mempelajari pengantar etika bisnis yang menjelaskan bahwa etika merupakan pedoman moral yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan kegiatan bisnis. Melalui materi ini, saya memahami bahwa keberhasilan suatu bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari cara memperoleh keuntungan tersebut. Selanjutnya, saya mempelajari konsep dasar etika bisnis dalam Islam. Materi ini menjelaskan bahwa kegiatan bisnis harus dilandaskan nilai tauhid, kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi seorang muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar tetap berada dalam koridor syariat. Pada materi perbandingan etika bisnis Islam dan konvensional, saya memahami bahwa etika bisnis Islam memiliki dimensi spiritual yang lebih kuat. Setiap aktivitas bisnis tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bisnis dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan juga pada keberkahan. Selanjutnya, materi identifikasi isu etis dalam bisnis memberikan pemahaman mengenai berbagai permasalahan yang sering muncul dalam dunia usaha, seperti penipuan, korupsi, manipulasi informasi, serta ketidakadilan terhadap konsumen pekerja. Materi ini mengajarkan pentingnya kemampuan mengenali masalah etis sebelum mengambil suatu keputusan. Dalam pembahasan pendekatan etika Islam dalam pengambilan keputusan, saya belajar bahwa setiap keputusan harus mempertimbangkan aspek halal dan haram, manfaat bagi masyarakat, serta dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan kemaslahatan. Melalui materi membangun argumen etis, saya memperoleh kemampuan untuk menyusun pendapat secara logis, sistematis, dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kemampuan ini sangat penting dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam praktik bisnis di ekonomi syariah. Selanjutnya, pada materi aplikasi etika Islam dalam studi kasus dan komunikasi solusi etis, saya belajar menganalisis kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan pelanggaran etika bisnis serta merumuskan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, saya memahami bahwa solusi yang baik harus dikomunikasikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Materi etika dalam Corporate Social Responsibility atau CSR
memberikan pemahaman bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab sosial merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, materi tentang analisis etis dalam strategi pemasaran mengajarkan bahwa pemasaran harus dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak mengandung unsur penipuan. Informasi yang disampaikan kepada konsumen harus sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya agar terciptanya kepercayaan dan kepuasan konsumen. Dalam materi tantangan etika dalam bisnis global, saya memahami bahwa perkembangan teknologi dan globalisasi menghadirkan berbagai tantangan baru dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, pelaku harus memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga nilai-nilai etika dan prinsip syariah di tengah persaingan yang semakin kompleks. Yang terakhir yaitu materi penyelesaian konflik etis dalam bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam Islam mengajarkan bahwa setiap konflik dapat diselesaikan melalui musyawarah, keadilan, dan pertimbangan kemaslahatan. Perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lingkungan. Dari seluruh materi yang telah saya pelajari, saya memperoleh pemahaman bahwa etika bisnis Islam merupakan pedoman yang sangat penting dalam membangun profesionalisme dan integritas. Nilai-nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab harus menjadi karakter yang melekat dalam diri setiap praktisi ekonomi syariah. Sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, saat ini saya berharap dapat menerapkan seluruh nilai yang telah saya pelajari selama perkuliahan ini dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja di masa mendatang. Dengan demikian, saya dapat berkontribusi dalam menciptakan praktik bisnis dan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga membawa keberkahan dan kemanfaat bagi masyarakat semua. Demikian refleksi dan rangkuman yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya peroleh selama mengikuti mata kuliah etika bisnis Islam ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat dalam meraih cita-cita dan mengabdi kepada masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.